Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kulli ni'mah. Asyhadu la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka itu Nabi Ibrahim dan pengikutnya adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan keselamatan hidup di akhirat. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah firman-Nya surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat yang ke-6. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin jamaah wirid yang dirahmati Allah, syukur kita tentunya kita sampaikan kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk beraktivitas, dan itu semua tentunya kita harapkan akan menambah bagi kita baik kualitas untuk kehidupan kita di dunia maupun bekal bagi kehidupan kita di akhirat. Salat dan salam kita sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal 25 Zulhijjah. Maka itu artinya kita masih berada di salah satu bulan yang disebut sebagai bulan haram. Nah, untuk itu makanya marilah kita manfaatkan bulan haram ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan amal soleh kita, dan sebaliknya berupaya terus untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kedua-duanya akan dibalasi dengan yang berlipat. Pahala akan diberikan oleh Allah terhadap amal soleh kita yang berlipat ganda. Begitupun dengan dosa kita. Kemudian di bulan Zulhijjah ini kita juga baru selesai melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat monumental, baik ibadah haji maupun ibadah korban, di mana kita tahu bahwa ibadah-ibadah itu adalah merupakan pengalaman spiritual yang dijalani oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya, dan itulah yang dijadikan syariat oleh Allah sampai sekarang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, berarti ibadah yang dijalani oleh Nabi Ibrahim itu dan sekarang yang menjadi syariat ini tentu mempunyai nilai, syarat dengan kebaikan-kebaikan, syarat dengan hikmah-hikmah yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Lalu apa saja
pelajaran yang bisa kita petik tentu saja sangat banyak. Akan tetapi pada kesempatan ini kita ingin ungkapkan beberapa saja. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim merupakan orang yang memanfaatkan, memfungsikan nikmat yang diberikan oleh Allah secara optimal. Apa itu? Terutama nikmat yang melekat pada diri kita. Instrumen, alat yang diberikan oleh Allah itu dipergunakan dalam rangka untuk mencapai, dalam rangka untuk meningkatkan keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan mempergunakan alat-alat itu, yakni pendengaran, penglihatan, mata dan hati. Karena memang di surat An-Nahl 78 Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi kita, para nabi itu semuanya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah katakan wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Lalu kami jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, hati dan akal. La'allakum tashkurun. Agar dengan itu kamu bersyukur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur di sini adalah bahwa alat yang diberikan oleh Allah tadi harus mampu untuk mencapai keyakinan kepada Allah, mampu untuk mencapai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dengan itulah makanya kita dituntut pula oleh Al-Quran untuk terus mempergunakan akal dengan kalimat-kalimat antara lain afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mempergunakan akal? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Kenapa demikian? Karena di surat Yunus ayat 99 Allah memberikan gambaran, kata Allah, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhanmu menginginkan agar semua manusia di bumi ini beriman, bisa. Tapi Allah tidak lakukan itu. Makanya kata Allah, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min. Apakah engkau akan memaksa manusia untuk beriman? Tidak akan bisa. Karena Allah memang tidak menginginkan itu. Lalu bagaimana Allah katakan? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi imannya seseorang itu sepenuhnya adalah izin dari Allah. Nah, kemudian bagaimana gambaran izin Allah itu? Allah katakan wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah akan menyiksa, Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Maka di ayat ini jelas kaitannya bahwasanya izin Allah untuk kita beriman, seseorang beriman itu adalah bagi mereka yang mempergunakan akalnya, mencari untuk mengejar, memperjuangkan keimanan tadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka akal yang ada pada kita sekarang ini harusnya kita maksimalkan, sehingga dengan demikian keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bahwasanya kecintaan kepada Allah
berdasarkan keyakinan yang kokoh tadi, itu akan mengantarkan kita kepada derajat yang sangat mulia, derajat yang tinggi. Kenapa demikian? Karena memang Allah sudah memberikan gambaran, kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa nikmat-nikmat yang ada pada dirinya itu justru dipakai untuk menjadi tandingan bagi Allah. Apa itu? Bisa berupa keluarga, berupa pangkat, harta, kekayaan dan segala macam. Sehingga Allah mengatakan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai itu, mereka dikuasai oleh semua itu seperti kecintaannya kepada Allah. Maka Allah tidak menginginkan ini. Allah katakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu kecintaannya hanyalah kepada Allah saja. Dan Nabi Ibrahim membuktikan itu. Anak satu-satunya yang sangat diharapkan, diminta oleh Allah untuk dikorbankan, maka Nabi Ibrahim melakukan itu. Ini adalah merupakan keteladanan yang sangat penting bagi kita saat ini, hadirin yang dirahmati Allah. Di mana kita melihat sebagian besar daripada umat Islam, bukan umat lain, umat Islam yang begitu dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh kemewahan, sehingga akhirnya lalai, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala tidak segan-segan untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan, mengabaikan larang-larang Allah itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita sampaikan adalah bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Generasi muda yang berkualitas. Kenapa demikian? Karena memang dari pengalaman hidup yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, kalau terjadi proses pengorbanan itu, maka ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Kemudian bagaimana pendapatmu? Maka jawab si anaknya sedikit, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah kalau itu memang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang dirahmati Allah, generasi yang begitu ada perintah Allah, begitu ada ketetapan dari Allah, tidak ada sikap, tidak ada jawaban kecuali sepenuhnya kalau itu Allah yang mengatakan, kalau itu Allah yang menetapkan, laksanakan. Nah, kalimat ini dari yang dirahmati Allah hendaknya selalu menjadi konsep prinsip dalam hidup kita. Ketika Allah sudah perintahkan, ketika Allah sudah melarang, ketika Allah sudah menetapkan, jawabnya hanya sami'na wa ata'na. Nah, kenyataannya sekarang justru apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah, bagi sebahagian umat Islam lebih banyak sekarang ini diperdebatkan, didiskusikan, diseminarkan. Lalu pengamalannya kapan? Nah, ini yang kurang. Nah, sepanjang ini masih belum didudukkan dan yang dirahmati Allah, maka umat Islam ini belum akan menjadi umat yang berkualitas. Nah, untuk itulah kepada kita semua, mari kita jadikan ibadah yang telah kita lakukan itu hendaknya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, menjadi keteladanan bagi kita dalam rangka apa? Untuk lebih meningkatkan kualitas kita. Baik kualitas untuk beramal bagi kehidupan kita di dunia, maupun kualitas untuk meningkatkan ibadah hubungan kita dengan Allah dalam rangka persiapan kehidupan kita di akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.